Oke, sambil Wawan prepare slide dan materi yang akan ditampilin, kita mulai aja teman-teman. Jadi sebelumnya thank you banget buat teman-teman yang udah gabung di sini, ya, Ical, Nadia, Noval, Evelyn, dan Iren. Jadi malam ini kita bakal, wow, thank you. Kak. Malam ini kita bakal lebih banyak ngobrol terkait AI ya. Cuman ini bedanya dari yang terakhir kemarin. Kalau yang kemarin kan kita gimana kita optimize ChatGPT, kalau di sini kita gimana kita nge-build up uh, ChatGPT. Um, atau bikin kayak semacam ChatGPT yang mungkin nanti Wawan bisa detailnya lebih jelasin lagi. Oke, mungkin gitu aja waktu dan layar. Aku persilakan ke Wawan. Oke, thank you Ali. Mungkin halo teman-teman, aku Wawan. Ya, sekarang software engineer di Grab. Jadi maksudnya aku backend. Dan mungkin uh, aku tahu kayak bikin chatbot sendiri itu by Explorer sendiri. Jadi uh, karena mulai populer sekarang, jadi kayak fascinating gimana nih ke depannya kalau AI gitu. Nah, kadang ada trade off sama ada pro sama consnya gitu ya. Ya, pro-nya bisa kadang bisa mempercepat, kadang bisa bikin workload kencang dan sebagainya. Tapi ya trade off-nya juga banyak gitu. Banyak bias yang di dalam AI itu. Oke, mungkin kita start dari uh, materi ini kita bakal coba bikin chatbot sendiri. Jadi teman-teman kan mungkin udah coba pakai ChatGPT gitu. ChatGPT itu terus sama stay safe ya. Yang lagi di Jakarta terutama karena lagi pusatnya di sentrumnya di Jakarta. Oh, iya. Tapi di semua kok di hampir semua kota juga kejadian ini tapi di sini aku starting dari outline. Jadi kita bakal kayak juga apa itu chatbot gimana bikin chatbot gitu. Itu ada beberapa step. Itu apa itu generative AI, ini ada sistem prompt, language based sama evaluation gitu. Nah, aku bakal jadi bagi tiga part di sini. Empat part, sorry. Empat part di sini untuk build bikin chatbot. Eh, Pertama, apa itu generative AI? Seperti yang udah dijelasin kemarin guys ya buat teman-teman yang ikut generative AI itu udah machine learning yang udah bisa bikin sesuatu suatu karya atau produk. Entah itu dari teks, image, audio. Atau kecerdasan buatan yang dapat menghasilkan konten baru, teks, gambar, musik, kode, dengan mempelajari data yang besar. Kayak gitu. Jadi kecerdasan buatan yang ada sekarang itu tuh by hasil pattern recognition, hasil karya-karya manusia yang udah ada dari sejak zaman dulu sampai sekarang itu semua data dikumpulin, difilter, di ranking, kemudian di training, maka jadi itu sendiri. Jadi sebenarnya AI itu nggak pintar-pintar banget, tapi dia hanya merepeat apa yang dilakukan manusia sendiri. Itu namanya generative AI. Generative AI bikin konten baru gitu. Warga baru juga, tapi bikin konten yang patternnya sama kayak dibikin manusia-manusia sebelumnya gitu. Tapi lebih cepat tadi. Lalu apa itu ChatGPT? Nah, ChatGPT itu tadi kan ada beberapa media ya, teks media, teks image sama audio, video juga. Tapi ChatGPT itu fokusnya ke teks doang. Jadi yang kita masukin teks, yang keluar teks juga gitu. Nah, jadi ChatGPT itu yang fokusnya teks dan dia namanya LLM atau Large Language Model. Kenapa namanya Large Language Model? Karena dia mempelajari semua data yang bersumber teks yang segitu besarnya dari yang tadi ceritain dari sekian banyak data dari Wikipedia, dari internet, CRM kita, Twitter kita itu sebagai dijadikan sebagai data gitu. Misalkan kamu chat reply tweet ini, respon orang yang gimana, itu bisa jadi data yang bakal digunakan sebagai pattern recognition. Jadi itu makanya namanya large language model karena data yang lebih besar.
Dan kekurangannya itu training datanya cukup boros energi. Jadi mereka butuh eh, butuh 10.000 eh, energi listrik dalam setahun hanya untuk train satu AI. Itu hanya untuk train sekali aja. Karena kalau AI itu harus di-train berulang kali, jadi pasti bakal boros energi gitu. Itu untuk ChatGPT. Nah mungkin flash gitu. Kalau ada pertanyaan gini, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Lawan kata besar adalah kecil. Suatu hari kalian pasti punya dari setiap teman-teman punya jawaban masing-masing ya. Suatu hari aku kerja tuh, suatu hari aku eh, suatu hari ada sebuah kerajaan, suatu hari semua kerja keras bla bla bla. Suatu hari aku bertemu dengan bla 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 gitu. Nah, yang dilakukan ChatGPT sebenarnya kayak ngeprediksi satu teks di depannya. Jadi suatu hari mereka akan ngeprediksi apa yang biasanya manusia akan lanjutkan. Entah kita bikin cerita kreatif, entah kita bikin apa namanya faktual data, summarize data gitu. Itulah yang dilakukan ChatGPT selama ini. Jadi sebenarnya mereka hanya melakukan apa yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya, tapi dengan pattern yang hampir sama. Itu uh, fun fact untuk ChatGPT dan hampir semua LLM atau large language model yang uh, ada di internet sekarang gitu ya. Dengan beberapa fitur tambahan. Nah, cara kerjanya sendiri itu biasanya karena kita kayak udah ada teks sebelumnya, dia sebenarnya cuma kayak auto complete ngelihat mana nih keyword-keyword yang penting dari kata-kata sebelumnya. Kemudian dia kayak prediksi, oh harusnya kata sebelumnya itu ini. Akan oh capital, state, Dallas. Oh berarti ketika ada capital, state, Dallas, kata selanjutnya pasti Austin gitu. Mereka bakal, oh ini skor tertinggi itu adalah kata Austin untuk word selanjutnya. Simple, tapi uh, cukup behind the secara simpelnya itu cuma kayak ngelanjutin kata-kata yang udah sering dilakuin orang gitu. Tapi uh, ini cukup cukup rumit di belakangnya, tapi secara simpel kayak gitu. Dan beberapa banyak provider LLM yang sekarang yang udah ada, yang bisa biasa kita pakai itu OpenAI. Dari ChatGPT itu dari OpenAI, Perplexity. Kalau teman-teman eh, ada sekarang namanya browser 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 yang pakai AI. Jadi dia Perplexity dia kayak kamu kayak oh tolong carikan materi riset ini pakai browser Perplexity dia bakal otomatis kayak gerakin browser kamu. Grok kalau teman-teman pakai Twitter atau X itu ada Grok, jadi kalian bisa nge-summarize tweet orang. Anthropic ini lawannya OpenAI. Jadi ada namanya Cloud Desktop. Gemini kalau dari Google, Lama kalau dari Facebook, DeepSeek kalau dari yang dari China. Kayak gitu. Oke, kita starting di gimana cara bikin dashboardnya ini. Nah, sebenarnya ada banyak platform yang bisa kita gunakan di sekarang ini. Tapi aku mau coba fokus kayak DV. Kenapa DV? Karena ada plan free-nya. Jadi teman-teman bisa langsung coba. Ini nanti kayak bisa coba ke Cloud DV AI. Jadi nanti bakal kayak gini. Kalau teman-teman juga mau cobain, bisa juga. Jadi teman-teman bisa langsung login dan nanti teman-teman langsung bisa bikin chatbot teman-teman sendiri, gitu. Nah ini tampilan awalnya. Tampilan awalnya nanti sebenarnya kosong, tapi karena aku udah bikin beberapa chatbot, jadi udah ada isinya gitu. Nah, next ya, ini tampilannya. Nah, kemudian kalau teman-teman bikin dari awal, misalkan kosong ya, kosong gini, yang teman-teman bisa bikin dari template, direct from template. Itu ada banyak macam yang udah tersedia. Tapi mungkin teman-teman bisa ekspor sendiri untuk template-nya.
Aku mau coba bikin blank dari awal biar coba teman-teman, oh gimana gimana tuh sebenarnya behind the scene orang-orang bikin chatbot gitu. Kalau teman-teman tahu sekarang banyak perusahaan yang powered by AI, powered by apa namanya, eh, ya magic magic AI dan sebagainya kayak gitu. Yang digunakan itu seperti apa? Oh, ini touring. Maksudnya ada limitnya 5 kalau gratis. Teman-teman dia platform blank. Nanti pilih yang basic di bawah. Jadi ada yang Pro Flow, Chat Pro, sama basic di bawah. Jadi isinya ada chatbot basic. Eh, ini untuk bikin chatbot yang sebenarnya paling basicnya kita mulai seperti apa gitu. Bahkan kita bakal coba mentoring partner gitu. Mungkin bisa kita baikkan. Buat diskusi. Ini description aja. Jadi kayak biar teman-teman tahu apa yang tadi. Nah, dari sini ada dua kolom. Jadi kalau teman-teman lihat itu ada dua kolom. Di sisi kiri itu untuk instruksi atau perintah apa yang dilakukan chatbot itu sendiri. Yang di sebelah kanan itu untuk uji coba. Uji coba gimana sih hasilnya chatbot yang sudah teman-teman buat. Seperti itu. Nah, mungkin pertama, tadi kan udah namanya program pertama generator itu udah aku jelasin ya. Nah, yang kedua itu ada namanya instruction. Sini instruction. Apa itu instruction? Itu kalau biasanya kita panggil namanya sistem prompt. Jadi sistem prompt itu eh, mungkin bisa teman-teman lihat di sini dulu sebagai contoh. Kita bakal set instruction atau sistem prompt itu URL for architect assistant specialist in information person. Jadi ketika aku telepon, dia apa namanya, bakal ngejawab, oh ini harusnya salah. Aku dari tadi nanyanya nah, kayak gitu. Jadi kita bisa coba di copy ke sini, pindahin ke instruction ke sini. Kemudian kita bisa pilih modelnya. Biasanya aku coba pakai ya, form ini. Jadi ada berbagai macam model, tapi aku recommended biasanya form ini atau form. Jadi untuk model lainnya mungkin bisa didiskusi di lain tempat ya. Tapi aku recommended yang di form ini. Karena kita bisa langsung tes gitu. Kalau gitu. Nah, ya halo AKN Putih, gimana sih bisa sampai betul. Oke, teman-teman udah mulai paham sekilas ada kegunaan sistem ROM atau instruksi. Eh, untuk contoh lain, itu ada di gini. You are a sarcastic and informative AI. Okay. Assistant that specializes answer to question. Jadi kita coba dengan pertanyaan ini, kita ubah dulu instruksinya. Kita restart, kita tanya lagi. Nah, dia mulai ada perbedaan karakteristik jawabnya. Jadi ya ada sedikit apa namanya sarkastik di kita. Nah, itulah kegunaan sistem prompt. Jadi sistem prompt itu tuh sebagai aturan basir dari AI itu sendiri. Jadi dia kayak karakteristik kita ini.
mengerti identitas AI siapa dan dia bisa ngapain, itu semua ada di sistem prompt. Jadi teman-teman harus kayak mendeskripsikan deskripsi kerja kan karyawan gitu. Deskripsi kerja AI yang itu ngapain. Jadi, oh kamu cuma bisa jawab atau kamu cuma bisa nulis cerita kreatif gitu. Atau kamu harus marah-marah atau kamu harus nulis kayak oh kamu yang santun gitu ya. Itu harus dispesify di namanya sistem prompt. Jadi di sistem prompt sendiri kita bisa ngatur nanti perilaku AI sendiri, gaya penulisan, kayak misalkan tulis bagaikan Shakespeare, jadi kayak penyintas gitu. Dan atau yang kedua, rule atau batasannya, batasan di sini misalkan teman-teman nggak mau AI itu ngomongin tentang apa namanya, nggak mau ngomongin tentang eh, luar negeri, cuma mau ngomongin tentang Indonesia aja gitu. Atau nggak mau dia ngomong bahasa Inggris. Jadi teman-teman bisa atur sendiri, atur eh, sistem prompt itu hanya misalkan tulis hanya berbahasa Indonesia kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu konteks. Jadi teman-teman bisa ngasih latar belakang AI sendiri, AI-nya sendiri. Jadi bisa memberikan karakteristik kalau misalkan AI-nya itu dibuat oleh science center atau AI-nya namanya Maya gitu. Itu teman-teman bisa ubah sendiri. Kemudian etika yang bisa dimasukin jadi moral 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 statusnya. Jadi kayak oh apa namanya? Kalian mau bikin karakter yang kayak Joker gitu. Nah, Joker kan agak kejam gitu ya. Tapi moral kompasnya kan berbeda. Itu bisa kalian bikin di sistem prompt sendiri gitu. Jadi semua karakteristik atau apa identitas dari AI itu bisa kalian atur dari sistem prompt itu sendiri. Itu untuk sistem prompt atau instruksi di AI. Ini hampir ini hampir ada di semua LLM large language model atau AI yang bisa teman-teman gunain. Ya, untuk ChatGPT sebenarnya itu ada juga. Jadi kalau teman-teman punya ChatGPT, teman-teman bisa ubah. Ada di namanya personalization. Di sini teman-teman bisa custom instruksinya. Jadi teman-teman bisa ubah apa aja yang bisa dilakuin apa personality yang dipunyai AI itu sendiri. Kalau misalkan ChatGPT nggak mau dipanggil ChatGPT, misalkan mau dipanggil Bayu, itu bisa. Makanya ini ada namanya custom instruction di ChatGPT sendiri. Itu untuk sistem prompt atau instruksi dari LLM atau chatbot. Ini misalkan kadang kan kita mau bikin chatbot tentang kayak customer service, tiba-tiba kalau dia jawab saya ChatGPT, itu kan agak ini ya, tidak relevan dengan apa yang kita tanyakan. Itu untuk sistem prompt. Nah, yang lain itu, nah pertama kalau kita nggak punya apa bedanya kalau kita pakai default system prompt sama pakai sistem prompt punya kita. Nah, yang pertama kita aku coba kayak tanya, halo, apakah kamu tahu kompetisi opsi? Hmm. Tiba-tiba, halo, ya, saya tahu tentang kompetisi opsi, Olimpiade Pengembangan Sistem Inovasi. Kalau kita dari STM sendiri kita tahu ya, opsi itu apa gitu. Ya mungkin mungkin ada opsi yang lain, tapi di konteks kita, apakah ini benar? Enggak, LLM halusinasi di sini. Karena dia kayak nggak punya data tentang opsi, ya udah dia ngarak sendiri. Karena dia nggak tahu ini data faktual atau kita sedang ada di dunia cerita. Makanya makanya kita kadang jeleknya LLM atau chatbot ini kalian harus specify nggak boleh kreatif atau harus menggunakan faktual data. Next, misalkan contoh yang lebih lengkap. Tadi kan aku cuma kayak jelasin cuma simple sistem prompt. Tapi ini cuma simplified version ya. Kalau kalian bikin sistem prompt, kalian harus lengkap. Eh, empat hal ini aturan perilaku, batasan, konteks, sama etika. Sama ini aku yang ya, istilahnya agak lengkap, tapi belum terlalu lengkap. Kamu adalah AI customer service bernama mentor asisten dikembangkan oleh saya center. Jadi kayak background siapa kamu, terus aku kasih role-nya.
hanya gunakan informasi yang bisa dilakukan konteks, jangan menciptakan informasi baru biar nggak halusinasi gitu, kayak biar nggak cerita ngawang. Jika tidak tahu, katakan bahwa Anda tidak tahu. Jadi ini kayak kayak kamu ngajarin intern kamu tuh, kalau kalau ditanya sesuatu jangan asbun, jangan ini gitu. Kamu bilang aja nggak tahu. Kemudian jika tidak yakin, minta klarifikasi. Jadi misalkan ada yang digunakan tadi opsi, opsi tentang opsi itu tentang yang ini atau opsi yang tentang ini. Dia biar kayaknya meminta klarifikasi atau menanyakan dulu ke pengguna. Atau orang lain berikan jawabannya singkat dan konsisten. Nah, kita kadang minta itu jawabannya panjang ya, tiba-tiba panjang, tiba-tiba pendek. Nah, kalau kita mau bikin chatbot, kita kan nggak mau ya, mau baca balasan yang panjang-panjang, maunya yang pendek-pendek aja. Makanya kayak sesuai balasannya singkat dan konsisten. Yang lain bisa mungkin menjawab pertanyaan dengan jawaban yang praktikal gitu. Misalkan kamu kayak nanya, ini gimana ngeriset password ke gitu. Tiba-tiba apa namanya? Tiba-tiba eh, oh nanti kamu ke komputer dulu, kamu nyalain komputer, itu kan masih terlalu panjang ya dan kayak nggak pasti kayak. Langsung aja ke konteksnya buka web halaman ini, klik tombol ini gitu. Nah, kemudian ada ininya rule-nya, gunakan bahasa Indonesia gitu. Sebenarnya ini kadang beberapa kita harus biasanya kalau mau mau lebih keras itu kita kita bisa kayak harus harus gunakan bahasa Indonesia. Kadang AI itu cuma kayak ngasih tahu itu kayak cuma rekomendasi gitu. Kita bukan kayak kita kalau mau ngasih perintah harus dikasih harus gitu. Biar dia tahu kalau ini beneran perintah gitu. Jadi teman-teman mulai mungkin mulai mulai ada kebayang gimana kita bikin personalized AI apa personalized chatbot gitu. Eh, kita coba ya pakai sistem prompt ini ya. Prompt ini kita masukin ke si instruction. Nah, di instruction ini kita kan udah kita bisa langsung coba. Mau tahu opsi. Nah, itu dia bakal menanyakan atau bilang dia nggak tahu. Maaf, saya tidak tahu apa itu opsi. Jadi Anda tidak memberikan lebih data kalau bisa penjelasan lebih lanjut. Nah, itu dia mulai nggak asbun. Dia dia mulai paham sedikit konteks. Dan misalkan aku mau coba uh, hari ini. Nah, kita coba apakah dia bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, dia tetap bisa bahasa Indonesia. Tapi untuk yang lain, yang dia bilang saya Inggris itu mau saya aja. Kalau aku coba hilangin harusnya. Tapi dia masih pakai bahasa Indonesia. Tapi kadang kadang ada hal unik, kadang AI itu tiba-tiba bahasa Inggris jumping gitu. Makanya kadang kita harus spesify atau di sini yang harus tahu lebih ke ini lebih ke try and error. Jadi harus coba ulangi sampai kita dapat apa yang kita ingin hasilnya. Jadi pasti pasti promnya itu pasti bakal kita ubah apa ya, sama nama itu. Jadi kita itu kalau bikin chatbot itu sendiri. Itu untuk sistem opsi. Mungkin itu untuk sistem prompt. Dari di DP sendiri teman-teman bisa tes kemudian ada run app atau bisa nih gampang. Saya dalam metode saya itu juga sempat
Teman-teman bisa tes. Itu jadi teman-teman bisa kayak bikin personalize AI sendiri, karakternya yang bisa dibikin sendiri gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada mimpi untuk bikin karya yang AI-nya atau chatbotnya punya karakter sendiri, itu bisa dimasukin ke sistem. Lalu jadi mungkin kalau di judul sebelumnya, mungkin bukan ya. Jadi mari kita coba kalau kita yang manja-manjanya, manja-manjanya karakteristiknya. Nah, saya baca. Jadi teman-teman bisa mengubah karakteristik AI itu sendiri. Jadi kalau teman-teman nggak tahu gimana bikin promnya, dan bisa tanya ChatGPT untuk bikin promnya sesuai karakteristik yang teman-teman inginkan. Jadi bikin AI pakai AI gitu. Itu uh, untuk sistem prompt yang mungkin bisa diubah by karakteristik. Lalu gimana caranya? Tadi kan kita nggak dapat ini ya, opsi itu nggak kayaknya nggak tahu opsi. Tapi kita mau bikin chatbot yang bisa menjelaskan tentang opsi. Nah itu pertanyaannya gimana? Agak gitu terus. Nah itu lalu ada yang namanya knowledge base. Kalau teman-teman lihat di bagian bawah itu ada knowledge. Nanti bisa ngasih knowledge terbaru ataupun eh, informasi terbaru yang bisa digunakan AI untuk eh, untuk dia tahu update terbaru gitu. Misalkan teman-teman mau nge-feed tentang opsi 2025 gitu. Teman-teman bisa lakukan. eh, jadi upload file PDF-nya, file TXT, PPT, PDF, docx, Word, dan bahkan bisa eh, nge-sync pakai Notion. Jadi kalau kan teman-teman pakai Notion, bikin satu halaman penuh tentang informasi opsi nih, atau eh, informasi tentang kompetisi-kompetisi gitu. Tinggal klik aja sync with Notion, nanti dia bakal ngambil semua data dari Notion, udah tuh dia bakal ngebaca informasi atau knowledge yang ada di Notion teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalkan di Notion-nya ada tentang informasi kompetisi opsi 2025, dia bakal nyari nyari sendiri dan bakal jadiin sebagai informasi tambahan kayak gitu. Nah, gimana prosesnya penggunaan Prometheus itu? Jadi eh, bedanya sama yang normalnya itu teman-teman kayak nginputin eh, pertanyaan atau prompt, dia langsung diproses sama LLM atau AI-nya. Dia langsung keluarin data yang tersebut. Tapi kalau kita pakai namanya knowledge base, eh, ketika kita masukin opsi 2000, kita nanya nih tentang jadwal opsi 2025 gitu. Dia bakal bantuin cariin dokumennya knowledge base, dia balikin lagi data itu, lalu dia gabungin sama pertanyaan teman-teman. Jadi eh, kayak ngupload file dan juga nambahin pertanyaan. Tapi biasanya knowledge base di sini itu udah otomatis. Jadi teman-teman kalau mau bikin apa namanya, bikin ini aku udah upload ya file file opsi 2020. Dia bakal ngecek atau ngepotong-potongin datanya. Nanti dia bakal eh, eh, bisa kita ekstrak datanya by timeline.
Nah, dia bakal ngasih tahu tentang timeline-nya. Ini untuk kayak ngambil dokumen relevan. Oke, itu namanya di knowledge base. Teman bisa upload knowledge lain, PDF lain yang apa AI-nya butuhkan. Misalkan kayak ada meeting yang mau bikin chatbot yang eh, tentang suatu wilayah yang bakal dijadiin eh, tempat wisata. Terus mau tempat wisatanya mau ada chatbot atau AI. Semua informasi kayak teks, PDF, TXT, dokumen diupload semuanya ke sini. Ini bakal jadi sebuah apa ya, memori atau pengetahuan yang bisa diberikan ke AI. Kita coba ini instruksi. Udah sesuai instruksi. Kita tinggal tambahin knowledge di sini. Terus bisa pilih ini untuk apa? Panduan. Ini udah tersambung sama knowledge dia. Di dia bakal langsung tahu opsi itu apa, kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia BPTI dengan tujuan mendorong generasi muda Indonesia agar mampu berinovasi, berpikir kritis, menghasilkan karya ilmiah. Ini adalah ajang menjadi wadah bagi siswa bla. Dan dia kasih tahu citationnya dia ambil dari mana. Dia ambil dari PDF panduan opsi gitu. Jadi teman-teman bisa upload berbagai macam sumber. Misalkan sumber nanti apa namanya cuma panduan dari pengumuman hasil dan sebagainya itu bisa dicantumin misalkan panduan opsi dari itu 24 juga misalkan bisa dicantumin. Itu untuk knowledge base. Jadi eh, kalau biasanya kalau teman-teman pakai ChatGPT, teman-teman bisa upload sebenarnya sama, gitu. Upload file gitu, terus panduan opsi, terus bisa kita tanyakan biasanya. Kita biasanya tanyakan dapat uang itu ada apa. Tapi kan kita mau bikin chatbot ya, chatbot kan kita ya kali user atau customer-nya harus tahu panduannya gitu. Makanya kita udah kayak embed informasi itu ke dalam chatbotnya itu sendiri. Tuh. Seperti itu. Terus, selain apakah hasilnya benar, bakal selalu benar dan bagus? Jawabannya, tidak. Mungkin kalian pernah nyobain juga dan pasti searching kayak informasi ataupun kompetisi tiba-tiba AI-nya nge-summarize oh ini tanggal sekian sampai tanggal sekian lalu informasinya salah. Nah kelemahannya itu hasil dari AI-nya itu tergantung dari dokumen yang kita inputin. Jadi kalau dokumennya lengkap atau dokumennya kuat, dia bakal jadi misinformation atau nggak relevan informasi itu. Jadi, Google aja bakal AI-nya bakal halusinate dengan dokumen itu. Tapi ya mau gimana lagi? Tapi uh, ada solusi lain nggak untuk biar nggak apa namanya cost-nya itu semakin besar atau kekurangannya semakin besar. Itu eh, itu ada namanya eh, kita pakai AI untuk nge-review AI lain. Jadi teman-teman mungkin di pertama tadi ada ChatGPT kayak memberikan jawaban gitu. Tapi kadang ada AI lain, misalkan dari Gemini untuk melakukan review hasil yang dikeluarkan dari ChatGPT. Jadi ketika AI-nya itu udah keluarin output jawaban, kita review lagi pakai Gemini buat misalkan oh apakah dokumen yang apakah jawaban dari ChatGPT itu sesuai
atau enggak. Itu bisa kita ubah prompt-nya. Misalkan kamu ada Yesus sama AI. Jadi teman-teman tuh di chatbot sendiri biasanya itu udah kayak ada gabungan dari berbagai macam LLM yang dirangkai jadi satu, tapi di belakangnya itu eh, jadi sebuah workflow yang at least mengurangi misinformasi gitu. Kadang kalau teman-teman coba tanyain ke ChatGPT cara bikin form, dia bakal mikir tiba-tiba berhenti. Kenapa berhenti? Karena ada AI yang lain. Dia bakal nyuruh nyuruh apa memastikan kita mematuhi rule dari mereka. Jadi kan tadi ada sistem prompt. Sistem promptnya bikin aja kamu ada reviewer input dari user. Ketika user tidak mematuhi aturan ini, kamu akan dipotong, kamu akan dihentikan. Kamu bisa tulis aturannya apa aja. Misalkan kamu tidak boleh tidak boleh bikin konten rasis, tidak boleh bikin konten yang suicide dan lain sebagainya kayak gitu. Itu ada AI yang yang kita set sistem formnya untuk mereview semuanya. Tapi itu di balik layar gitu ya. Mungkin sebenarnya sampai sini ini udah semuanya. Kita udah tahu sistem form sama knowledge base. Kalau teman-teman udah bisa bikin karakter yang teman-teman inginkan, itu udah jadi. Tinggal kan teman-teman tinggal tambahin knowledge base apa aja, atau apa aja ya. Pengen kalian tempelin di AI itu. Ini untuk cara basic seperti itu. Tapi sebenarnya di TV sendiri ada banyak ini ada banyak apa bisa digunakan. Aku mau coba share ini ya. Share. Ini namanya deep research. Jadi dia bakal get informasi misalkan ada mau nanya tentang uh, ikan ikan nah dia bakal searching data-data di internet tentang keyword-keyword tunjangan DPR, konflik terbaru, kayak gitu dia bakal ambil semua datanya, at least kayak searching 3 kali, tiga tempat, kita bisa sesuaikan. Nah, dia bakal nge-summarize gitu. Eh, ini salah satu kayak contoh kalau kita mau kayak bikin eh, nanti nggak cuma di preset, misalkan mau bikin eh, apa namanya AI yang bakal bantuin kamu untuk eh, nyariin tentang eh, teori dari masalah apa gitu atau dari berita terbaru ini gitu bisa dirangkum kayak gitu. Jadi ini kayak rangkuman tentang keyword yang udah masukin kayak gitu, konflik internal dan eksternal gitu. Nah, gimana bikinnya? Itu di TV sendiri itu udah ada template-nya. Jadi di template nanti ada namanya tip research. Kalau kalian bikin tip research itu bakal ada workflow gitu. Jadi kalau tadi kan cuma simple ya, cuma kayak instruction sama eh, previewnya. Kalau di workflow sendiri itu yang aku tadi share itu ada kayak berbagai macam eh, cara kerja. Jadi misalkan oh cari data, eh, nyari nyari relevan data, nyari terus habis keluar LLM-nya terus direview lagi. Nah itu ada workflow gitu di sini. Jadi kita bisa kayak nge-custom apa yang bisa dilakukan LLM. Jadi misalkan, oh aku masukin judul eh, tentang eh, tentang topik A. Dan kalian bisa kayak ngecabangin judul tadi biar otomatis tulisin tentang background, tulisin tentang landasan teori, tulisin tentang metode itu bisa.
karena dia di sini di TV sendiri itu workflow-nya bisa kita custom dan kita bisa kayak drag and drop, kita bisa kasih note gitu. Tapi di sini eh, yang udah aku share tadi itu udah ada sistem prompt, ada konteks, konteks di sini privilege itu bisa kita atur-atur. Ini mungkin agak advance sedikit, jadi aku nggak terlalu bakal share banyak, tapi cuma ngasih tahu eh, LLM itu cuma tool ya teman-teman. Jadi sebagai itu kita ya cuma gunakan eh, apa namanya, bisa digunakan eh, bisa digunakan di berbagai macam workflow dan bisa disesuaikan sama kebutuhan kita sendiri. Jadi tapi LM nggak terlalu powerful kecuali kalian kayak sambungin dengan workflow kerja kalian masing-masing. Gitu. Ini cukup menarik sih. Gitu. Jadi ada banyak banyak template juga yang teman-teman bisa coba. Jadi ada SEO block generator, investment analysis kayak gitu. Itu bisa dicoba di DP-nya gitu. Dan dengan workflow yang macam-macam gitu. Itu sih dari aku. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, gitu. Nah, nice, nice. Oke, mungkin dari Sabia atau Ical ada komentar atau mau nanya sesuatu nggak ke Wawan? Kalau misalnya belum, mungkin aku kan. Em, Tadi kan jadi sebenarnya kita tuh bisa kayak ngasih beberapa knowledge ke AI-nya ya, kayak via dokumen dan sebagainya. Terus sebenarnya ada limitnya nggak cuman kayak seberapa banyak dokumen yang bisa kita pakai. Sebenarnya ada. Jadi untuk knowledge-nya sebenarnya kayak eh by mungkin kayak gini. Mungkin kalau kita kayak nanya tentang apa namanya tempe gitu ya. Tempe kan kalau kita searching di internet informasinya bakal banyak ya. Dan kadang nggak relevan sama yang apa kita cari gitu. Nah, di sini di sini ada batasannya biasanya kayak oh kita mau ngambil yang top top 10 atau top 20 aja hasil hasil pencarian datanya. Nah, pertanyaan selanjutnya gimana memilih 10 top data itu. Nah, makanya ada ada tool lain dia bakal ngeri ranking ranking. Jadi kamu bisa kayak misalkan datanya ada 100 gitu, tapi yang mau dipakai cuma top 10 yang sesuai gitu. Ada namanya re-ranking model. Jadi dia kayak bandingin data mana yang paling relevan dari pertanyaan kamu atau inputan kamu. Mungkin terbatasnya itu sih. Terbatas lainnya, kalau informasinya terlalu banyak, kadang dia cuma ngambil di depannya aja, dia nggak ngambil keseluruhan. Itu problem mungkin yang knowledge base yang sekarang ya itu apa, nggak bisa ngegunain informasi keseluruhan tapi harus dipotong-potong kecil-kecil informasinya kecuali kamu harus nge-training model baru. Oh, berarti mungkin lebih baik kayak knowledge base yang kita kasih pun dokumennya udah kita tata nggak sih? Kalau kayak gitu. Betul. Iya, jadi aku tadi pakai jadi aku kayak biasanya ngupload filenya terus aku suruh summarize si AI-nya untuk ini untuk kayak isinya apa aja kayak gitu. Jadi kayak udah aku upload misalkan suruh isinya ada apa aja kayak gitu sih biar Enggak. jadi crawling. Ini apa? Ini kayak dari DeFi juga. DeFi apa Enggak, DeFi? ini kayak DeFi. ChatGPT biasa. Kayak ini Oh, ngupload tapi ke domainnya ChatGPT terus domainnya kok ya gimana? dokumennya jadi file TXT gitu kan terus diupload ke DB-nya. Maksudnya gimana? Oh, sorry, jadi misalkan kita mau pakai dokumen dokumen panduan opsi gitu kan.
Ya. Jadi kita kayak bilang apa? Bilang aja ke ChatGPT summarize this Oh, information, this ya, ya, ya. kayak Oke, oke. this structure data dan sebagainya. Baru nanti kan dapat teks ya. Kita copy ke Word, baru kita upload Word-nya ke chatbotnya. Atau kalau misalnya via Notion tinggal dibikin page gitu ya di Notion. Ya, kalau Notion ya bisa bikin Oke. langsung page. Tapi harus di racing lagi sih biasanya. Harus Tapi dia aku apa? jarang pakai Notion. Harus di ini, harus di eh, mana ya? Harus di stick manual. Jadi harus di nggak tahu ya, sekarang ada otomatisnya kayaknya. Tapi kemarin aku mah harus manual ya harus harus manual racing gitu, di sinkronisasi data terbarunya. Nah, kayak gini sih. Oh, oke. Ya, ya. Jadi kalau misalnya kita ada update, dia nggak otomatis ya. Harus kita Iya. sinkronisasi dulu. Oke. Sabia kalau misalnya ada pertanyaan langsung jamin aja ya. Kalau ini Wan, kalau Oke, misalnya Kak. kita udah nih, gitu. Kita udah nge-train, terus udah kita sesuaiin konteksnya apa dan lain sebagainya. Terus ngedeploy-nya Wan. Untuk ngedeploy-nya tadi ada yang private gitu. Terus bisa kita ini yang nah, mentoring partner tadi ya. Oke, gitu. Ini kita ada publish di sini. Kita bisa embed itu site. Jadi Ya. kalau bikin website sendiri nanti ada embed itu site. Tinggal copy aja masukin ke websitenya. Udah jadi gitu. Udah jadi Hmm. chatbotnya. Atau mau langsung jadi full page di sini publish kita udah jadi link gitu. Udah bisa gunain eh, semua orang buat nanya ataupun apa namanya nah, inputnya. Atau kalau developer ada API access gitu. Jadi kalau mau disambungin sama internal sistem gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Seru sih sebenarnya terus terus kayak gini ya bisa banyak kita utilize dan hmm. Ya, ya. Oke, kalau ini Awan, uh, limit limit yang enggak premium tuh dia apa batasannya mungkin. Oh, mungkin aku belum jelasin kayak batasan kayak LLM tuh gimana dia ngitung penggunaannya. Jadi LLM token mungkin kalau jadi kalau LLM itu dia ngitungnya bukan by karakter tapi namanya token. Lalu saya jadi misalkan karakternya ada 4, itu ada 6 token yang dihitung. Nah, harganya tuh semakin panjang tokennya harganya bahkan per token bakal makin banyak. Dan itu hitungannya nggak cuma inputannya tapi outputnya. Jadi kalau outputnya kalian mau semakin banyak tulisannya jadi semakin mahal gitu. Tapi pricingnya bakal beda-beda sih. Semakin dia pintar semakin mahal. Tapi kalau semakin dia nggak pintar yang apa modelnya dia biasanya lebih murah. Jadi tergantung di sininya pilihannya. Makanya ada Volvo sama yang ini. Ini yang lebih murah, Volvo yang norm standar biasanya. Jadi, Hmm. Tapi kayaknya kalau buat riset anak SMA gitu masih aman lah ya pakai yang sering ya, dari. teman teman yang Volvo sih, aku rekomendasi. Nah, Volvo tuh nanti ada kayak vision, tapi mungkin ini aku nggak terlalu bisa, apa, belum bisa jelasin. Tadi kan aku kayak jelasin ke teks ini. Tapi kalau yang Volvo itu kamu bisa upload gambar, terus kayak suruh jelasin gambar. Itu di ini sini mungkin bisa buat gambar.
Oke, oke, menarik. Um, Tabia atau Isam ada komen atau pertanyaan buat bawah? Oh, iya Kak, maaf maaf tadi sempat keluar soalnya ini apa tiba-tiba wifi-nya turun gitu. Mau Oke. tanya Kak, kalau misalkan terkait apa tadi yang kayak yang workflow-nya bisa di custom itu, terus juga ada LLM token counter, itu semuanya ada di aplikasi DeFi itu aja atau gimana sih sebenarnya terintegrasi atau gimana sih gitu? Ya, semua terintegrasi kalau kamu buka DeFi ini. Nanti itu ada kayak create di studio ada kayak create blank gitu. Nah, itu ada kayak jenisnya. Tapi karena kita tadi pakai basic, biar kita tahu apa itu instruction sama knowledge, itu pakai basic. Tapi kalau mau coba yang pro yang kayak apa, dari not ke not, kanan M, itu pakai yang pro di sini. Yang hasilnya nanti apa bisa pakai tingkat itu. Oh, berarti ini kita bisa, intinya kita bisa mengatur dia tuh cara menjawabnya seperti apa ya? Kalau misalkan base-nya itu LLM gitu. Ngaturnya harus kayak gimana Betul, gitu betul. jawabnya. Iya, betul. Jadi kalau di Dropbox sendiri, karena kan aku sudah bagi yang jadi simpelnya LLM itu cuma kita masukin, kita keluarin hasil auto publish gitu. Nah, tapi kalau kita mau kayak, oh habis habis selesai, misalkan kita mau sambungin habis, tolong bikinin judul, keluar judul, judulnya bakal kita proses lagi jadi apa namanya, background eh, backgroundnya. Habis background itu dikembangin lagi jadi metodologi itu bisa disambung-sambungin di namanya flowing tadi. Jadi kayak kita change data sambung-sambungin gitu. Jadi mungkin kayaknya tidak bisa pembahasan lagi dalam berbagai tapi kayaknya um, perlu ekspor kadang perlu ekspor mandiri gitu. Iya, benar-benar. Gimana kan dengan kamu share platform ini kita jadi kayak lebih apa ya, lebih tahu gitu. Terusnya ini terus kita bisa Iya. cari tutorial dan lain-lain. Dan, Iya Fokusnya Kak. mungkin di sistem promosi. Kalau kamu lihat kayak sistem promnya itu seasoned dan you are expert kayak gitu kan. Dia kayak ngasih tahu objektifnya apa, oh, nanti bakal kayak uh, ngeluarin uh, apa namanya tag. Nah, tagnya itu nanti diproses sama uh, LLM lain gitu buat uh, apa namanya deskripsi kerja yang lain gitu. Jadi kayak, oh kamu udah bikin judul nih di LLM pertama, terus kalau LLM kedua pakai judul itu buat diproses jadi cerita misalkan. Nah, habis jadi cerita, nanti ada LLM lain yang bikinin apa namanya eh, caption kayak gitu. Itu bisa digabung-gabungin di DP. Jadi nanti kalau mau coba tes DV itu bisa kayak ngegabung-gabungin eh, LLM per LLM, sambungin lagi LLM gitu. ya. Tadi Cal mau nyampein apa Cal? Oh iya, ini jujur bermanfaat maksudnya kalau misalkan ada yang konsultasi gitu, tapi lewat platform gitulah intinya. Terus dijawabnya pakai chatbot gitu, tapi kayak chatbotnya udah diatur sedemikian rupa kayak gimana gitu. Sebenarnya itu feedback dari aku aja sih Kak. Tapi maksudnya mau tanya Oh lagi iya betul. sebenarnya di sini tuh kalau misalkan menentukan dia tuh Gemini-nya berapa 40, 30 dan segala macam tuh sebenarnya kita bisa menentukan itu tuh dari tipe tipe penjawab yang seperti apa gitu, bedain versinya. Oh, oke. Jadi biasanya yang kita lihat itu dari ini apa namanya? Coba cek lagi balik ke sini. Aku biasanya kita bisa bikin namanya debug multimodal. Jadi aku pakai 4O nih atau nanti
pakai eh, yang namanya form Omni atau nanti pakai Gemini gitu. Terus pertanyaannya, aku harus milih Gemini 4 atau Gemini 2 atau GPT 4. Itu gimana milihnya? Ya milihnya harus kita cobain satu-satu. Menurut kamu mana yang cocok untuk use case instruksi ini, kamu pakai yang itu. Tapi kalau ini instruksinya nggak cocok, eh, kamu pakai bisa nyobain model lain. Makanya ini kayak lebih ke eksperimen sih. Mana yang model yang cocok? Apakah Gemini, apakah OpenAI, apakah ChatGPT gitu. Jadi aku nggak bisa kayak, oh yang paling bagus ChatGPT, oh yang paling bagus Gemini. Aku nggak bisa ngomong gitu karena setiap use case bakal menghasilkan setiap use case dan setiap model bakal menghasilkan hasil yang beda-beda. Gitu sih. Jadi misalkan Jadi nanti bisa di kayak dites satu-satu by modelnya. Mungkin kalau mungkin menjawab pertanyaan. Hasilnya kan juga beda. Apakah mau yang panjang atau mau yang pendek? Jadi kayaknya dia kata Oh iya, Kak. Ya mungkin Kebayang. Kasih ini. Kak. Oh ya, silakan Mas Udah itu Wahrudin. aja jawabannya dari Mas Wawan. Makasih banyak Mas. ini kali skip sampai Oh iya. Ya, oke. Ya makasih Kak sebelumnya. Tadi ini keren banget sih. Sampai aku kadang ada yang kayak, aduh mana nih? Karena aku bukan dari IT base ya. Tapi aku cuma nanya basic aja sih Kak sebenarnya. Em, ini kan toolsnya agak, kalau aku lihat ya tadi agak berat sedikit ya. Itu friendly nggak sih Kak? Kita buka pakai tab atau mungkin yang kayak laptop yang nggak keren itu speknya gitu karena kalau aku sendiri emang bukan yang um, device-nya bukan yang kayak IT-nya tinggi-tinggi banget gitu jadi pengen banget buka yang ini gitu terus pakai yang ini gitu karena aku juga sering banget pakai ChatGPT buat bantu coba replay email ini gitu. oh iya. Bisa kok. Ini nggak harus power apa laptop powerful. Jadi dia udah di web gitu. Jadi kalau kamu bisa ChatGPT di laptop itu udah bisa buka ini juga. Oh, Jadi berarti nggak perlu spek yang tinggi banget. hmm, pengen nyoba sih Kak sebenarnya nanti deh kita belajar dulu kalau aku lihat tadi agak kompleks ya. Iya. Ya, mungkin yang perlu dicoba yang di basicnya dulu sih. Jadi kalau udah bisa bikin sistem prompt yang diinginkan, Hmm. eh, itu kayaknya udah cukup membantu banget. Mm-mm. Oh iya. Aku jadi beat aja kadang kesel. Bukan ini gitu. Iya, iya betul betul. Kadang kayak harus ngulang-ulang dia sebelumnya pernah ini kan disuruh. Iya. Oke, oke. Thank you, Kak Tapi aku Wan. nggak salah backgroundnya linguistik ya kan. Iya, benar, benar banget. Nah, Banyak cocok bisa misleadingnya kalau kerja GPT. ya Iya. bisa apa dijadiin riset juga sih sebenarnya. Maksudnya walaupun mungkin ini sebenarnya ranahnya orang IT Ah ya, iya ya. tapi kayaknya insight dari teman-teman yang punya background atau pengetahuan linguistik kayaknya menarik juga buat kayak ngembangin LLM gitu. Oh iya benar-benar. Jadi privat tingkat itu sangat sangat memungkinkan karena ya aku pun cuma kayak buat kadang nge-translate gitu kan aku please Mm-mm. translate this kayak malas nulis di depannya gitu. Iya, iya benar. Oke, oke. Oke, Thank you, Kak. thank you. Kayaknya udah ya. Kita wrap up mungkin. Thank you Wawan untuk materi dan tipsnya ya. Tadi cukup teknikal dan kayaknya bisa diikutin juga buat teman-teman yang nanti nyimak di recording juga mungkin akan bermanfaat gitu. Karena riset-riset um, apa ya ke arah AI itu sekarang juga masih banyak banget diminati dan kalau misalnya kita ngajarin dari yang kayak ngetrain dari basic scratch dan seterusnya kayaknya tidak memungkinkan gitu untuk standar anak mimpi-mimpi kita gitu atau mungkin buat teman-teman yang bidangnya non IT itu juga akan sangat susah gitu nah makanya
kemarin sesi malam itu sebenarnya buat menjembatani itu karena udah banyak sebenarnya tools-tools atau platform-platform yang itu tuh nggak perlu skill IT yang banyak, tapi kita bisa gitu ngedevelop yang kemungkinan untuk prototyping atau mungkin untuk hanya kayak sekedar show aja gitu ya konsep idenya seperti apa tuh bisa. Nah sebelum ditutup mungkin dari Wawan bisa ngasih closing statement duluan atau ada tips tambahan yang mungkin bisa buat teman-teman. Ya, mungkin LLM itu ya powerful, tapi itu hanya tools. Jadi tools itu bisa apa? Apa? Bisa jadi baik atau buruk tuh by usernya gitu. Itu aja sih. Oke, jadi bisa-bisa kayak menggunakan LLM. Yep. Oke, sekali lagi thank you Wawan udah bersedia ngisi sharing edisi bulan Agustus ya. Nanti selanjutnya kita bakal cari topik-topik lagi yang mungkin akan relate dan bisa jadi informasi yang bagus buat teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah join. Stay safe ya sekali lagi. Semoga keadaan di Indonesia makin membaik dan uh, supaya nggak terjadi hal-hal yang misalkan lainnya. Oke, gitu aja dari aku. Sekali lagi terima kasih. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Gitu. Thank you Iya kawan. Mas, makasih Kak. Mas. Oke.